Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita menyiapkan hati. Ini hari terakhir dalam minggu ini ya. Hari Sabat, hari Sabtu. Ini adalah minggu kedua di tahun yang baru ini. Kita sudah melewati 2 minggu. Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Ketika awal tahun, saya mencoba untuk masuk ke dalam sekolah teologi ya. Meniti karir di bidang rohani. Hikmat berbicara. Di hari pertama saya kuliah. Ketika kita menginvestasikan waktu, kita akan mendapatkan waktu. Ketika kita menginvestasikan harta kita akan menuai harta. Namun ketika kita menginvestasikan hati kita untuk jiwa-jiwa, surga menuai. Mana yang hendak kita investasikan dalam kehidupan ini? Waktu, tenaga, harta, atau hati? Roh begitu kuat berbicara saat itu. Hampir seminggu saya mengurus untuk masuk perkuliahan. Satu hari saya masuk perkuliahan, dan esoknya saya mengundurkan diri dari perkuliahan. Dunia berkata saya bodoh, menyia-nyiakan kesempatan, menyia-nyiakan anugerah. Tapi saya tidak mau membantah. Karena mereka tidak akan mengerti ketika saya jelaskan. Dalam sebuah kelas, hati saya berbisik. Dan itu sungguh berisik. Dikatakan, Sam, ada domba-domba yang harus dikasih makan. Ada jiwa-jiwa yang harus dibimbing. Ketika kamu menyelesaikan studi ini, mungkin kamu mendapatkan keuntungan. Kamu mendapatkan karir, jabatan, titel. Itu hanya ada pada sebuah kertas. Tapi Tuhan menghendaki hal yang lain.
Sebab keselamatan lebih penting daripada jabatan. Satu jiwa lebih penting daripada apapun. Kemudian saya tersungkur dan saya bertobat berkali-kali, bertobat lagi saat itu. Saya bilang, ampun Tuhan. Ini yang hendak saya sampaikan kepada Bapak Ibu pada pagi hari ini. Sekalipun kita melakukan kesalahan, sekalipun kita merasa kita benar, tapi Tuhan punya segala cara untuk mengembalikan kita ke dalam pelukannya. Tuhan punya segala cara untuk memperbaiki jalan kita yang salah. Mari Bapak Ibu, kita buka hati. Keberadaannya jauh lebih penting daripada apapun. Itulah sebabnya Daud berkata, lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lalu saya berdiam dan saya berkata, mungkinkah aku ini seperti Thomas Tuhan? Yang mengalami dulu baru percaya. Betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Tuhan begitu mengasihi Bapak Ibu. Tuhan mengasihi kita dengan sangat. Sekalipun jalan kita salah, Tuhan ingin kita kembali. Dengan lembut kasih-Nya menuntun. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami masih bisa bernafas. Kami masih bisa menggerakkan jari-jari kami. Kami masih bisa melihat wajah saudara-saudara kami. Kami masih bisa melihat senyum di wajah mereka. Sungguh sebuah anugerah. Sekiranya Tuhan memberikan kepada kita pencerahan pada hari ini. Agar hikmat yang kita dapatkan pada pagi hari ini dapat menuntun kita sepanjang hari ini. Sebab pengetahuan tanpa pengertian akan membuat Bapak Ibu menjadi seorang filsafat, seorang ahli filsuf, seorang ahli agama.
Izinkan Roh Allah, izinkan Roh Allah memenuhi kita dengan kasih-Nya. Mari kita tangkap hikmat pada pagi hari ini. Kita mengenali panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu hai jiwa, diam dan tenanglah. Marilah kita memuji-muji Tuhan. Marilah kita mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Marilah kita merenungkan setiap kebajikan Tuhan. Karena Tuhanlah yang telah memberikan mahkota kemenangan kepada kita. Dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Mari kita renungkan betapa baiknya Tuhan. Karena Tuhan yang telah memberikan kepuasan bagi mulut kita dengan segala hal yang baik, perkataan yang baik, dan ucapan syukur. Kasih-Nya membuat kita hidup dengan awet dan aman. Kasih-Nya membuat kita menjadi kuat. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tiap pribadi masing-masing kita berperkara dengan Tuhan pada pagi hari ini. Mari naikkan suaramu, mari tinggikan suaramu. Bapa, pegang tangan kami. Kami rindu saat teduh bersama-Mu. Kami aman dalam hangat naungan-Mu. Bahwa kami mendekat kepada-Mu. Bahwa kami masuk ke dalam altar-Mu yang kudus. Mari katakan, Bapa, pegang tanganku, Bapa. Pegang tanganku, Bapa. Aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Dan Engkau terang yang membuat kami melihat. Melihat jauh ke dalam hati-Mu. Dan kami tenang ada bersama-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus datang ke bumi ini bukan untuk menebus dosa kita, tapi Tuhan datang untuk menebus kita dari dosa. Menyelamatkan kita karena Ia sangat mengasihi kita. Karena Ia ingin memperkenalkan kita
dengan Bapanya di surga. Tuhan ingin kita menyadari bahwa ada pribadi Bapa yang sangat mengasihi kita. Tuhan ingin kita tahu bahwa Bapa selalu hadir di dalam setiap momentum dalam kehidupan kita. Sejak semula, sejak saat kita berada di dalam kandungan orang tua kita. Dalam sebuah perenungan di hari Selasa pagi saat itu, kembali hikmat berbicara untuk menjadi orang dewasa. Tidak cukup hanya dengan melahirkan bayi rohani, tapi juga harus menuntun mereka, memberi mereka makan, sehingga mereka melahirkan bayi rohani lainnya. Ia Bapa yang lembut, Bapa yang tidak pernah mengizinkan kita sendiri, Bapa yang selalu memeluk ketika hati kita menjadi dingin. Bapa yang selalu mengalirkan kasih-Nya yang sangat hangat dan lembut. Mungkin banyak dari kita saat ini yang sulit sekali menikmati kasih Bapa surgawi. Sulit sekali merasakan keintiman dengan Bapa surgawi. Mari buka hati. Bapa ingin kita mengalami pribadinya. Mungkin karena Bapa kita di bumi ini meninggalkan luka, atau mungkin karena Bapa kita yang di bumi ini tidak memiliki cukup waktu yang kita butuhkan. Matius 11 ayat 27 berkata, "Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Tuhan Yesus sangat mencintai kita. Mari kita izinkan hati ini melimpah akan kasih-Nya pada pagi hari ini. Sebab ada tertulis dalam kitab Yohanes 1 ayat 18,
Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Sebelum saya melanjutkan sesi ini, Bapak Ibu, izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu. Sebuah pesan yang saya tangkap. Saya merasakan ada di antara Bapak Ibu yang menanggung beban anak sulung, menanggung beban keluarga, menanggung beban pelayanan, menanggung beban yang seharusnya tidak engkau tanggung, yang membuat rasa badan menjadi berat sekali, lelah sekali, pundak merasa lelah sekali, sakit sekali. Saya hanya mau katakan, lepaskan, lepaskan, rilis. Kenakanlah kuk yang daripada Tuhan. Lepaskanlah segala ganjilan-ganjilan dalam hatimu. Lepaskan, sebab Tuhan mengasihimu. Merasa diri harus menanggung beban ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, terlepas pada pagi hari ini, terlepas pada pagi hari ini, sehingga pundak bagian kanan, yang pundak bagian kanannya sakit, jadilah enteng pada pagi hari ini. Jadilah pulih pada pagi hari ini. Yang datang dengan nafas yang sesak, tapi memiliki kerinduan untuk mengalami Tuhan. Dibukakannya saluran-saluran yang terhambat, yang mampet, yang sudah menciut, menjadi normal kembali, diremajakan kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang nafasnya sesak pada pagi hari ini, be free, lepas, enteng sekali. Yang terikat dengan roh agamawi, ayo terlepas. Ayo terlepas. Tuhan melihat apa yang kau lakukan kemarin. Tuhan hanya berkata, berbaliklah, sebab aku mengasihimu. Berbaliklah. Alami kasih ini.
Alami kasih ini. Kasih yang murni. Alami kasih ini. Berjalan bersama Tuhan bukan tanpa badai, bukan tanpa angin ribut, tetapi berjalan bersama Tuhan, kita dapat berdiri di tengah badai, dan berjalan di tengah-tengah angin ribut. Yohanes 6 ayat 40 menjelaskan, ketika Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua dapat mengalami Tuhan, dapat melihat Yesus berada di dalam setiap keadaan, di dalam sebuah keintiman, dalam sebuah peribadatan, maupun di tengah badai, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal itu. Karena Yohanes 5 ayat 19 menuliskan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Surga datanglah ke bumi, seperti di surga. Surga datanglah. Surga datanglah. Surga datanglah. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku,
pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal aku dan kamu telah melihat Dia. Yohanes 14 ayat 6 sampai 7 ini mengajarkan kepada kita bagaimana orang dapat mengenal Tuhan. Jika pribadi Tuhan tidak termanifestasi di dalam kehidupan kita. Sebab Bapak, Ibu, dan saya, kita semua adalah gambaran Tuhan di atas bumi ini. Apakah orang dapat mengenal Tuhan atau tidak? Itu semua tergantung dari Bapak Ibu. Apakah kasihnya mengalir? Apakah hayatnya termanifestasi? Apakah hidupnya tergambarkan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari kita ambil waktu merenungkan hal ini, Bapak Ibu. Apakah orang di sekitar kita sudah melihat Yesus tampil melalui diri kita? Pengetahuan tanpa hikmat akan membawa kita kepada kesombongan. Matius 7 ayat 21 menuliskan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini adalah berita buruk, Bapak Ibu. Tapi ini pasti terjadi. Akan banyak orang datang kepada Tuhan dan berseru, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi nama-Mu? Bukankah aku mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu? Tapi pada akhirnya Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Nyala daripadaku pembuat kejahatan. Titel jabatan, kedudukan tidak akan pernah membawa kita kepada keselamatan. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga.
Sebab inilah kehendak Bapakku yang di surga, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ketika kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan, Tuhan tidak lagi memandang kita sebagai seorang hamba, tetapi sahabat. Seperti yang tertulis dalam kitab Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Pada pagi hari ini, Tuhan ingin banyak bercerita. Tuhan ingin banyak berkata-kata. Mari tangkap pesan Tuhan. Mari tangkap pesan Tuhan. Tuhan ingin kita mengenal Bapa dengan benar. Keberadaan Roh Kudus di dalam hati kita semakin menjelaskan keberadaan Tuhan Yesus bagi kita. Bahkan melalui Dialah kita dapat mengenal Dia dengan benar. Tapi semuanya itu bergantung seperti apa hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Apakah kita dapat mengenal Bapa dan memandang wajah-Nya? Yohanes 14 ayat 21 mengatakan, siapa saja yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan salah satu perintah Tuhan adalah ampunilah, kasihilah, berkatilah. Sebab jikalau kita tidak mengampuni, kita tidak mengasihi Bapa, karena kita tidak menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan meminta kita untuk mengerjakan amanat agung, memberitahu dunia tentang kabar keselamatan. Apakah yang sudah kita lakukan dalam 2 minggu ini? Apakah orang di sekitar kita, apakah orang yang kita jumpai menerima kabar keselamatan itu? Jika tidak, itu artinya kita tidak mengasihi Tuhan.
bukan kata saya Bapak Ibu. Kata Yohanes 14 ayat 21. Yesus berkata kepada kita semua, siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan Yesus pun akan mengasihi Bapak Ibu dan saya, dan juga akan menyatakan dirinya kepada kita. Yohanes 14 ayat 23 menjelaskan, jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Yohanes 12 ayat 26 menjelaskan, siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa saja yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Dari sini kita belajar Bapak Ibu, manusia rohani, manusia profetik, bukan mereka yang dapat melihat-lihat ke masa depan, bukan mereka yang dapat melihat-lihat di alam roh, tapi mereka yang selalu berada di mana Yesus berada. Itulah manusia profetik. Bawalah Yesus dimanapun kita berada saat ini. Hiduplah dalam kekudusan. Kasihilah sesamamu dan ampunilah kesalahan saudaramu. Ini adalah hari terakhir di minggu kedua tahun ini. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa syafaat. Kita perkatakan dengan iman, perkatakan dengan mulut kita, hingga telinga kita mendengar. Mari ikuti saya berdoa Bapak Ibu. Saya mengutip dari kitab Mazmur 119 ayat 25. Tuhan, hidupkan aku sesuai dengan firman-Mu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku bersyukur karena Engkau, Yesus Tuhan dan Juru Selamat dunia, adalah Tuhanku. Engkau selalu hadir melalui Roh Kudus-Mu dan nyata di dalam kasih dan kuasa Tuhan di dalam hidupku. Firman Tuhan tidak berlalu, sekalipun langit dan bumi lenyap sekalipun, Engkau Tuhan tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapa, aku datang dan minta kepadamu melalui Roh-Mu agar Engkau berbicara kepada saya
melalui hati maupun telinga lahiriahku ini, supaya firman-Mu boleh termatrai di dalam hati dan rohku, supaya pengurapan firman-Mu itu mengurapi aku sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rohku takluk pada kuasa surga, dan jiwaku takluk pada pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus. Aku datang untuk menawan pikiranku sendiri yang angkuh dan menentang, dan aku mengenyahkan pertahanan-pertahanan itu yang meninggikan diri melawan Allah. Memang aku masih hidup di dunia ini, tetapi aku tidak berjuang secara duniawi, karena senjataku dalam berjuang bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku patahkan siasat jahat orang-orang yang membenciku dan menguasaiku dengan cara yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan tentang Allah. Saya menawan segala pikiran bebas manusia lama ini dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan dalam nama Yesus Kristus, saya taklukkan tubuhku pada firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bersaksi di hadapan setan akan apa yang dikatakan firman Allah tentang darah Yesus. Melalui darah Yesus, aku telah ditebus dari kekuasaan iblis. Melalui darah Yesus, semua dosa-dosaku sudah diampuni. Melalui darah Yesus Putra Allah, terus-menerus mengampuni aku dari segala dosa yang saya akui setiap hari. Melalui darah Yesus, aku ditebus, disucikan, dikuduskan, dibenarkan, dan disisihkan, atau dikhususkan, atau dikuduskan untuk Tuhan Allah. Tubuhku adalah tempat kediaman Roh Kudus yang telah ditebus, disucikan, dikuduskan, dibenarkan oleh darah Yesus. Sebab itu setan, engkau tidak berkuasa atas hidupku. Engkau tidak punya hak atas jiwaku, oleh karena darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya olesi darah Yesus dan minyak Roh Kudus pada kedua tiang dan ambang pintu hati dan pikiranku, dan mematraikannya di hati dan pikiranku dengan darah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya olesi darah Yesus dan minyak Roh Kudus pada kedua telingaku, ibu jari tangan kanan,
ibu jari kaki kanan, percik pada pikiran, olesi pada mata, bibir, lidah, dan mulutku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengambil otoritas di atas segala roh orang mati, setan, bahkan yang lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap, roh jahat di udara, dan dari segala jabatan malaikat-malaikat jahat, orang kuatnya, raja-raja mulianya, mantra-mantranya, sihir, guna-guna, doa-doa, kutukan yang dikirimkan. Setan, saya ikat engkau. Saya patahkan kuasamu sepanjang hari ini. Dan aku perintahkan jangan mengganggu hidupku dan keluargaku sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya minta perlindungan kasih Yesus mengelilingi rumah, pelayanan, pekerjaan, sekolah, keuangan, usaha, harta benda, listrik, telepon, kendaraan, kompor gas, botol gas, pompa air, AC, alat-alat elektronik, sumber mata air, binatang peliharaan, tanaman, ladang, sawah, dan apapun itu. Dengan iman saya lepaskan pengurapan Roh Kudus mengalir dari roh, memenuhi rumah, pelayanan, tempat pelayanan, pekerjaan, sekolah, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidupku dan hidup sanak keluargaku diselubungi dengan iman dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin kehidupanku menjadi hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, sukses, setia, tekun dan taat, intim dengan Tuhan untuk mengenal dan semakin berpegang pada komitmen cinta dengan Tuhan. Saya yakin segala sesuatu akan berjalan dengan beres dalam hidupku. Bapa, saya mohon, kirimkanlah orang-orang untuk bertemu dengan orang-orang yang aku kasihi atau aku doakan dalam perjalanan kehidupan ini. Jadikanlah aku saksimu untuk mendoakan orang, untuk memberitahu kepada orang, kepada siapapun, agar mereka semakin mendekat dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku patahkan kuasa iblis yang menyelubungi dan membutakan jalan pikiranku. Dan saya lepaskan terang Injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Saya ikat roh kecelakaan atas diriku dan keluargaku. Dan saya lepaskan roh-roh yang melayani keselamatan kami. Karena Tuhan Yesus yang memelihara nyawa kami, dan Dia yang melepaskan diri kami dari segala kecelakaan. Bapa,
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mohon Bapa, penuhilah aku ini dengan roh hikmat, pengetahuan, nasihat, keperkasaan, pengenalan, roh takut akan Tuhan, dan roh Tuhan. Tuhan memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Pada pagi hari ini, Tuhan mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak berontak, tidak berpaling ke belakang. Aku bertumbuh dengan kuat, tanpa penyakit, pikiran tajam, dan memiliki kerohanian yang kokoh. Terima kasih Tuhan Yesus untuk damai sejahtera yang Engkau berikan kepadaku melalui Tuhan Yesus Kristus. Aku tetap memeliharanya agar Engkau Yesus menguasai hidupku. Bapa, penuhilah aku dengan Roh Kudus-Mu dan tuntunlah aku kepada kebenaran-Mu. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita mau mengakhiri sesi pada pagi hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan ini, terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini. Keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaan yang sempurna, dan keamanan ada bersama-sama dengan kita sepanjang hari ini. Biar Roh Kudus mengurapi kita dengan minyak yang baru. Dan terimalah urapan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan dan yang percaya, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan.